Baik, selamat pagi, siang, dan sore untuk Pak Karang dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan studi kasus kami yang berjudul Analisis Dampak Interaksi Kapal Wisata Terhadap Perilaku Lumba-Lumba Hidung Botol di Duckful Sound, Selandia Baru. Next. Baik, inilah anggota dari kelompok kami. Ada saya sendiri, Bernadita Hendra Putih, kemudian ada Dini, ada Priswati, ada Kadek Dea Dinata, dan ada Inyuman Nadi Suputra. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya baik, sebelumnya perkenalkan, saya Priswati dengan NIM awalan 22 dan NIM akhiran 57. Jadi dari judul yang tadi telah disampaikan, ada tujuan dari analisis ini yaitu mengetahui respon jangka pendek lumba-lumba hidung botol terhadap kebisingan kapal di Doubtful Sound, Selandia Baru. Dan tujuan yang kedua yaitu mengetahui perubahan pola perilaku lumba-lumba hidung botol saat terpapar kebisingan kapal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu noise. Menurut NOAA, kebisingan di laut adalah suara yang dihasilkan oleh aktivitas manusia atau alam di lingkungan luar, seperti kapal, pengeboran minyak, aktivitas militer, dan operasi sonar. Kebisingan ini dapat mengganggu kehidupan laut, menyebabkan gangguan komunikasi, navigasi, dan perilaku hewan di laut, serta memiliki potensi kerusakan fisik. Dampaknya meliputi perubahan pola migrasi, peningkatan stres, dan penurunan kemampuan mencari makan dan bereproduksi. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dina Aminarsi dengan NIM akhiran 042. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber dari kebisingan laut. Nah, kebisingan laut berasal dari berbagai sumber, baik alami maupun buatan. Nah, sumber alami ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama ada gempa bawah gempa bawah laut, yang kedua letusan gunung berapi, yang ketiga ada hujan dan angin di permukaan laut. Nah, organisme laut telah lama beradaptasi dengan kebisingan-kebisingan alam ini. Nah, di sisi lain ada sumber antropogenik. Nah, sumber antropogenik ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah disebabkan oleh lalu lintas kapal, eksplorasi dan eksploitasi minyak, konstruksi lepas pantai, dan juga sonar militer. Nah, sumber-sumber ini termasuk yang dapat meningkatkan kebisingan antropogenik dan akan menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kesejahteraan dan kelangsungan hidup berbagai spesies di laut dan mengingat potensi dampaknya pada komunikasi, navigasi, dan juga perilaku dari lumba-lumba dan hewan-hewan lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ika Dek Renata dengan NIM 2213511196. Di sini saya akan menjelaskan tentang lumba-lumba hidung botol. Lumba-lumba hidung botol adalah mamalia laut yang bernapas menggunakan paru-paru, di mana lubang pernapasan internalnya merupakan satu-satunya alat respirasinya. Lumba-lumba hidung botol pada umumnya memiliki panjang tubuh berkisaran antara 2 meter sampai dengan 3,5 meter, di mana memiliki berat tubuh berkisaran antara 150 hingga 200 kilogram. Memiliki sirip punggung yang melengkung pada tengah-tengah punggung mereka mereka dan dua sirip samping dan tentu saja ekor untuk membantu mereka berenang. Lumba-lumba hidung botol memiliki suara yang dihasilkan dari sekitaran angka 20 sampai 150 Hz. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang habitat lumba-lumba hidung botol itu sendiri. Lumba-lumba hidung botol biasanya hidup di perairan pesisir dan lepas pantai. Untuk di perairan pesisir, lumba-lumba hidung botol termasuk hidup di teluk, muara, dan sekitar pantai. Di sini mereka memanfaatkan perairan yang lebih dangkal dan produktif yang kaya akan sumber makanan seperti ikan dan invertebrata. Dan yang kedua adalah lepas pantai, di mana lumba-lumba hidung botol juga hidup di lepas pantai, di mana wilayah
mereka biasanya berkumpul di wilayah yang kaya akan makanan. Next. Untuk selanjutnya saya akan jelaskan tentang perilaku lumba-lumba hidung wortel. Di mana perilaku dari lumba-lumba hidung wortel sangatlah beragam dan menarik. Lumba-lumba hidung wortel biasanya membentuk sebuah kelompok dengan kawanan mereka di mana dapat terdiri belasan hingga puluhan ekor dalam satu kelompok. Perilaku mereka dalam memburu bangsanya juga sangatlah cerdik dan penuh dengan teknik-teknik. Tidak heran lumba-lumba dikenal dengan mamalia yang sangat pintar. Lumba-lumba juga dikenal dengan echolocation mereka yang hebat digunakan untuk navigasi dan berkomunikasi dengan jarak jauh sesama mereka. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Bernadetta Nika Putri Setiawan dengan akhiran NIM 47. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemampuan komunikasi akustik lumba-lumba hitung botol. Nah, lumba-lumba sendiri dapat melakukan klik dan peluit untuk berkomunikasi. Yang pertama, klik sendiri digunakan untuk tujuan ekolokasi, sehingga dapat memahami lingkungan sekitar yang memungkinkan mereka mendeteksi dan mengidentifikasi objek di dalam air. Yang kedua adalah peluit. Peluit ini merupakan suara ledakan berdenyut yang memiliki peran utama dalam komunikasi internal dan antar kelompok. Fluid ini akan dikeluarkan terus-menerus dengan sinyal frekuensi dengan lebar pancaran 800 Hz dan 28,5 kHz. Sering terdapat komponen harmonik. Next. Kemudian saya akan menjelaskan terkait penggunaan suara dalam aktivitas sehari-hari lumba-lumba hitung botol. Terdapat 3 contoh penggunaan suara, yaitu pertama perilaku makan, kemudian interaksi sosial, dan yang terakhir ekolokasi. Di mana perilaku makan ini diterapkan dengan cara drive barrier atau lumba-lumba pengemudi menggunakan suara untuk menggiring ikan menuju lumba-lumba penghalang yang kemudian menangkap ikan tersebut. Dua adalah interaksi sosial, di mana biasa digunakan untuk pengasuhan anak atau penjagaan wilayah. Dan yang terakhir, ekolokasi, di mana melalui cara lumba-lumba berkomunikasi klik, lumba-lumba dapat mengidentifikasi lokasi, ukuran, bentuk, dan kecepatan objek di sekitar mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh kebisingan terhadap perubahan pola pergerakan lumba-lumba hidung botol. Lumba-lumba cenderung akan menghindari kapal baik secara horizontal maupun vertikal, terutama ketika perilaku kapal tersebut mengganggu. Selama interaksi dengan kapal, lumba-lumba menunjukkan lebih banyak perilaku side flop yang mungkin digunakan sebagai alat komunikasi non-vokal. Pola pergerakan lumba-lumba menjadi lebih tidak teratur selama berinteraksi dengan berbagai jenis kapal. Dampak dari interaksi ini meningkat ketika kapal lebih intrusif dalam berinteraksi. Lumba-lumba yang terpapar kebisingan sedang dari kapal dan pengangkut lain tidak menunjukkan perubahan signifikan dalam frekuensi siulan mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait perubahan perilaku komunikasi dari lumba-lumba hitung botol. Yang pertama, dengan adanya kebisingan akan mengganggu kemampuan mereka untuk mengeluarkan dan menerima sinyal suara secara efektif. Di mana ini juga merupakan akibat sehingga lumba-lumba dapat menurunkan efektivitas penggunaan suara klik dan siulan untuk kerjasama. Selanjutnya, lumba-lumba juga harus meningkatkan volume siulan untuk mengatasi kebisingan sehingga dapat menghabiskan lebih banyak energi dari lumba-lumba itu sendiri. Kemudian ada menghindari area berisik atau mengubah pola migrasi. Dan yang terakhir, kebisingan dapat mengaburkan klik ekolokasi sehingga mengurangi kemampuan lumba-lumba menemukan mangsa atau menghindari predator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi adaptasi lumba-lumba terhadap kebisingan kapal. Seperti yang kita ketahui sendiri, lumba-lumba merupakan salah satu mamalia laut yang paling cerdas. Nah, lumba-lumba telah menunjukkan berbagai strategi adaptasi untuk menghadapi peningkatan kebisingan kebisingan kapal atau kebisingan di laut di habitat mereka. Nah, dalam hal perubahan akustik, lumba-lumba menunjukkan kemampuan untuk meningkatkan amplitude vokalisasi mereka dan ini disebut dengan efek Lombard. Nah, lumba-lumba meningkatkan volume suara mereka itu untuk mengatasi kebisingan lingkungan. Hal ini mirip-mirip dengan cara manusia berbicara lebih keras di lingkungan yang sedikit berisik. Nah, selain itu, lumba-lumba juga dapat mengubah frekuensi suara mereka untuk menghindari tumpang tindih dengan frekuensi kebisingan kapal tersebut. Selanjutnya yaitu strategi perubahan perilaku. Nah, lumba-lumba cenderung menghindari area dengan lalu lintas kapal yang padat. Hal itu untuk mengurangi mereka terkena paparan kebisingan. Lumba-lumba juga dapat mengubah pola pernapasan dan penyelaman mereka. Hal ini mereka lakukan untuk mengurangi waktu di permukaan yang lebih berisik atau bising. Nah, yang terakhir ada perubahan perilaku dengan cara mereka beradaptasi sosial. Nah, lumba-lumba akan membentuk kelompok yang lebih besar atau lebih kecil sebagai respon terhadap kebisingan yang terjadi. Nah, biasanya eh, induk induk lumba-lumba itu mereka melindungi anak-anak mereka dalam lingkungan yang bising untuk eh, melindungi mereka dari potensi kebisingan kapal tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya Selanjutnya akan adalah dilakukan baik, selanjutnya adalah sesi diskusi terkait studi kasus kami. Next. Baik, diskusi sesuai dengan rumusan masalah yang pertama, yaitu respon jangka pendek lumba-lumba hidung botol terhadap kebisingan kapal di Dockful Sound, Selandia Baru. Baik, teman-teman, jika ada yang ingin berargumen, dipersilakan langsung membuka mic dan berbicara. izin berargumen Putih. Kalau menurut saya sendiri, lumba-lumba itu cenderung berenang menjauh dari jalur lalu lintas kapal. Nah, apalagi ketika kapal mendekat ke mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, terus aku sempat baca jurnal yang berjudul Effects of Boats on the Surface and Acoustic Behavior of an Endangered Population of Bottlenose Dolphin. Nah, jurnal ini mengatakan kalau lumba-lumba hidung botol ini menunjukkan perubahan perilaku permukaan sebagai respon terhadap kebisingan kapal. Nah, lumba-lumba juga cenderung mengurangi waktu yang dihabiskan di permukaan dan meningkatkan interval antar nafas ketika kapal berada di dekat mereka. Nah, ini merupakan strategi yang dilakukan mereka untuk menghindari noise tersebut. Selanjutnya Baik, mungkin ada yang mau berargumen. silakan bagi yang akan berargumen. Izin aku mau ngasih argumenku. Kalau menurut aku, lumba-lumba merespon kebisingan kapal dengan menghindari area area yang terpapar oleh suara kapal secara horizontal dan vertikal, terutama ketika kapal bertindak lebih intrusif. Saat berinteraksi dengan kapal, lumba-lumba cenderung akan menunjukkan lebih banyak gerakan. Dari jurnal yang aku sempat baca, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nowak yang berjudul Short Term Effect of Boat Traffic on Bottlenose Dolphin, eh, menyatakan bahwa kebisingan kapal menyebabkan perubahan jangka pendek pada perilaku akustik lumba-lumba hidung botol, termasuk peningkatan interval menyelam dan gerakan yang lebih tidak teratur. Gangguan dari kapal ini dapat berdampak signifikan pada keseimbangan energi dan hasil reproduksi lumba-lumba, mempengaruhi kesehatan dan populasi mereka secara keseluruhan. Segitu argumen dari aku. Mungkin yang lain ada yang mau nambahin. Baik, kalau pendapat dari aku sendiri,
Kalau menurut aku, respon jangka pendek atau respon pertama dari lumba-lumba mungkin adalah lebih waspada dikarenakan lumba-lumba mendengar atau merespon suara yang baru di lingkungan mereka, jadi mereka akan lebih waspada dan apabila mungkin terjadi terus-menerus, mungkin mereka akan meninggalkan lokasi tersebut. Dan juga menurut jurnal yang aku baca, yaitu Sorensen et al. 2023, dalam jurnal tersebut mengatakan jika terjadi kebisingan pada perairan daerah tempat tinggal lumba-lumba, maka mereka akan meningkatkan atau memperpanjang suara yang mereka keluarkan untuk berkomunikasi. Di mana ini menurutku sudah termasuk dalam adaptasi lumba-lumba tersebut dalam kebisingan yang terjadi di wilayah lingkungan mereka. Baik, kalau pendapatku cuma segitu. Baik, selanjutnya dari saya sendiri, saya berargumen bahwa menurut jurnal yang digunakan sebagai acuan studi kasus kami, yaitu dari penelitian David Luceo tahun 2006, ditemukan bahwa lumba-lumba akan menghindari kapal wisata dan lumba-lumba akan melakukan komunikasi nonverbal dengan melakukan side flop. Di mana di penelitian ini juga mengamati bagaimana perilaku lumba-lumba terhadap pengaruh kapal penelitian dan interaksi dengan perahu wisata atau lainnya. Terlihat bahwa kapal penelitian tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku lumba-lumba. Hal ini terjadi karena kapal penelitian selalu mematuhi pedoman MMPR, di mana pedoman ini ketat dan jikalau ada interaksi kepada lumba-lumba akan dihentikan penelitian tersebut. Dan jika ada tanda-tanda penghindaran dari lumba-lumba. Sedangkan jika diamati interaksi lumba-lumba terhadap kapal wisata, interaksi kapal wisata dapat mengubah perilaku lumba-lumba secara signifikan. Di mana ditemukan juga ada beberapa perilaku signifikan lumba-lumba ketika hanya berinteraksi dengan kapal, seperti merubah arah, side flop, dan tail out dive. Kemudian, jika lumba-lumba terkena efek kebisingan dari kapal wisata, lumba-lumba akan melakukan eye out, menerkam side flop, dan terjepit di antara kumpulannya. Selanjutnya, mungkin saya akan berargumen terkait dengan argumen dari Dini, di mana saya sejalan dengan pernyataan Dini yang menyatakan lumba-lumba akan berenang menjauh dari jalur kapal dengan kecepatan tinggi. Hal ini didukung dengan jurnal yang saya temukan, yaitu penelitian oleh Sarah A. Marley 2017, yang menyatakan bahwa lumba-lumba akan meningkatkan kecepatan gerakan rata-rata mereka saat berada di lingkungan yang memiliki kepadatan kapal yang tinggi, di mana kecepatan rata-rata selama kegiatan perjalanan secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan aktivitas lain seperti istirahat dan sosialisasi. Mungkin selanjutnya teman saya akan berargumentasi. Oke, baik. Mungkin dari saya, Pris akan menambahkan argumen, yaitu mengenai kebisingan kapal di dock full zone ini dapat menyebabkan lumba-lumba ini akan lebih sering melakukan side flop sama seperti pernyataan yang disampaikan Putih, dan mengubah pola sosial mereka seperti menjauh dari koloni. Nah, kemudian pada penelitian yang saya baca mengenai pengaruh dari perenang terhadap aktivitas perenang terhadap lumba-lumba, yang mana aktivitas ini dapat mempengaruhi kesehatan dan kesuksesan reproduksi dari lumba-lumba yang mungkin akan menyebabkan penurunan populasi. Tapi ada juga di beberapa tempat yang di mana lumba-lumba ini akan justru mendekati noise yang ditimbulkan dari aktivitas wisata tersebut. Mungkin dari argumen yang saya sampaikan segitu aja. Bisa dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Baik, sepertinya setiap teman-teman sudah mengajukan argumennya. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan atau cukup? Saya ingin menambahkan argumen. Baik, silakan ini. Berdasarkan argumen yang tadi Putih udah jelasin, saya sependapat dengan Putih karena lumba-lumba sudah menghabiskan lebih banyak waktu untuk berpergian dan jadinya mereka lebih sedikit waktu untuk beristirahat. Nah, hal ini menyebabkan mereka
mereka juga cenderung untuk mengurangi atau menghentikan perilaku mencari makan saat kapal berada di dekat mereka. Dan hal ini dapat menimbulkan implikasi untuk asupan energi mereka. Baik. Sekian, mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Baik, saya akan menambahkan sedikit argumen saya. Berdasarkan argumen Dekdung tadi, saya sependapat dengan Dekdung, di mana dari jurnal yang sama dari Salah Amarei 2017, lumba-lumba cenderung mengubah frekuensi dan durasi suara mereka, serta jumlah modulasi frekuensi dalam kondisi kebisingan yang tinggi, yang mengindikasikan upaya untuk mengatasi gangguan komunikasi yang disebabkan oleh kebisingan kapal. Mungkin sekian argumen saya. Apakah ada yang ingin memberikan argumennya lagi? Dari aku cukup segitu aja, Putih. Yang lain bagaimana? Baik, untuk Newman, Chris, dan Dekdung, apakah ada yang masih ingin berargumentasi? Cukup segitu aja, Put. Cukup dari aku cukup Dari aku segitu aja. cukup. Baik, mungkin bisa next slide. Dari diskusi kami tadi dapat kami tarik kesimpulan bahwa kebisingan kapal memiliki berbagai dampak terhadap perilaku, aktivitas, dan kesehatan lumba-lumba hidung botol di The Full Sound. Terdapat adaptasi yang dilakukan oleh lumba-lumba, seperti perubahan dalam pola komunikasi dan aktivitas, serta pengaruh jangka panjang yang mungkin terjadi pada keseimbangan energi dan reproduksi mereka. Eh, Demikian dari diskusi kami untuk rumusan masalah yang pertama. Next. Selanjutnya, kami akan melakukan diskusi terhadap rumusan masalah yang kedua, di mana berjudul perubahan pola perilaku lumba-lumba hidung botol saat terpapar kebisingan kapal. Bagi teman-teman yang akan berargumen, dipersilakan. Baik, izin aku mau ngasih pendapatku. Menurutku, lumba-lumba akan melakukan lebih banyak gerakan naik ke permukaan air saat mereka berinteraksi dengan kapal. Gerakan ini bisa menjadi merupakan cara mereka berkomunikasi tanpa suara. Menurut pendapat saya, pergerakan lumba-lumba menjadi lebih tidak menentu ketika berinteraksi dengan semua jenis kapal, terutama yang lebih mengganggu. Baik, selanjutnya, jika ada yang ingin berargumen. Saya izin berargumen, Putih. Nah, kalau menurut saya, lumba-lumba hidung botol itu memang mengalami perubahan pola pergerakan akibat kebisingan kapal. Eh, tetapi dari jurnal yang sempat saya baca itu, lumba-lumba itu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kebisingan kapal yang ada di lingkungan mereka. Nah, eh, eh, adaptasi yang saya maksud ini merupakan lumba-lumba hidung botol memodifikasi frekuensi atau volume vokalisasi mereka untuk mengatasi efek masking dari kebisingan kapal tersebut. Nah, ada juga beberapa populasi lumba-lumba yang telah diamati itu mereka dapat mengubah waktu aktivitas mereka. Nah, misalnya mereka jadinya mencari makan di malam hari ketika kapal tidak beroperasi. Nah, selain itu lumba-lumba juga dapat beradaptasi dengan memilih habitat yang lebih tenang dan jauh dari lalu lintas kapal, atau mereka juga dapat mengubah rute migrasi mereka untuk menghindari area lalu lintas kapal tersebut. Sekian argumen saya. Yang lain boleh nambahin. Baik, izin memberikan pendapat saya. Menurut saya, perubahan perilaku lumba-lumba akan terjadi apabila terus terpapar oleh kebisingan kapal yang ada di perairan, yang di mana kebisingan itu akan mempengaruhi cara mereka berkomunikasi dengan sesama mereka. Menurut dari jurnal yang aku baca, yaitu
Keywords 2019 dikatakan bahwa aktivitas antropogenik yang dilakukan oleh manusia dapat menyebabkan perubahan perilaku pada mamalia laut, termasuk lumba-lumba hidung botol itu sendiri. Baik, kalau pendapat dari aku segitu aja. Baik, saya izin menambahkan argumen dari saya, di mana menurut saya tentunya akan ada perubahan pola perilaku lumba-lumba tersebut ketika terpapar kebisangan kapal. Di mana berdasarkan Hamilton 2022, kebisingan pada lingkungan laut mempengaruhi perilaku lumba-lumba hidung botol secara signifikan. Kebisingan ini akan mengganggu kemampuan mereka untuk mengeluarkan dan menerima sinyal suara secara efektif. Lumba-lumba mengandalkan sinyal akustik untuk mengatur pergerakan dalam menangkap mangsa. Maka dari itu, jika kemampuan ini terganggu, maka lumba-lumba akan sulit mendapatkan makanan. Kemudian, saya juga mendapatkan dari berdasarkan Orbach et al. 2023, kebisingan yang dihasilkan oleh lalu lintas kapal telah terbukti mempengaruhi perilaku lumba-lumba hidung botol secara signifikan, di mana paparan kebisingan kapal dapat menyebabkan lumba-lumba meningkatkan volume vokalisasi mereka untuk mengatasi gangguan akustik yang menghabiskan lebih banyak energi dan mengurangi efektivitas komunikasi mereka. Studi dari jurnal RB dan Orbach et al. 2023 menunjukkan bahwa kehadiran kapal dapat mengubah pola perilaku lumba-lumba, termasuk mengurangi waktu makan dan meningkatkan waktu menyelam, serta menyebabkan perubahan dalam struktur sosial dan penggunaan habitat mereka. Mungkin sekian argumen saya. Untuk teman lain, dipersilakan. Mungkin saya sedikit menambahkan tentang lumba-lumba ini akan menghabiskan waktu secara individu ketika terpapar noise. Karena sejalan dengan penelitian oleh Sorensen dan rekan-rekannya yang berjudul Anthropogenic Noise Impairs Compression in Bottlenose Dolphin, cenderung menghabiskan lebih sedikit waktu bersama koloni dan akan berenang menjauh dari jalur kapal yang menimbulkan noise tersebut, yang mengindikasikan Oke, akan saya lanjutkan. Yang mana ini mengindikasikan bahwa upaya untuk menghindarinya si dolphin ini dari kebisingan, sehingga kebisingan ini mengganggu interaksi sosial dan koordinasi kolektif antar lumba-lumba. Segitu aja dari saya. Mungkin bisa ditambahkan oleh teman saya yang lain. Baik, apakah dari yang lain ada ingin menambahkan argumennya? Dari aku cukup segitu aja sih, Putih. Teman-teman yang lain gimana? Dari aku udah cukup segitu. Dari aku juga cukup. Sekian. Baik, kalau begitu kita next slide. Baik, dari diskusi yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa kebisingan dari kapal mengganggu kemampuan lumba-lumba untuk berkomunikasi dan menggunakan ekolokasi, sehingga mereka harus mengubah perilaku mereka. Mereka perlu mengeluarkan lebih banyak energi untuk membuat suara lebih keras yang mempengaruhi cara mereka mencari makan dan berinteraksi dengan kelompok mereka. Meski lumba-lumba dapat menyesuaikan diri dengan mengubah frekuensi suara mereka, mencari tempat yang lebih tenang, atau mengubah waktu aktivitas mereka, kebisingan kapal tetap menjadi masalah besar bagi mereka. Next. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi kita sampai pada kesimpulan dari diskusi kita mengenai dua topik di atas, yang mana pada tujuan pertama, lumba-lumba hidung botol di Doppelzone Selandia Baru menunjukkan respon jangka pendek yang signifikan terhadap kebisingan kapal. Mereka mengubah perilaku permukaan mereka dengan mengurangi waktu di permukaan, meningkatkan interval antar nafas, dan cenderung menghindari area yang terpapar kebisingan. Kemudian,
Kesimpulan kedua yaitu mengenai perubahan pola perilaku, di mana kebisingan kapal ini memaksa lumba-lumba untuk meningkatkan volume vokalitas mereka dan menghabiskan lebih banyak energi dan mengurangi efektivitas komunikasi yang berdampak negatif pada keseimbangan energi dan hasil reproduksi mereka. Namun ada indikasi beberapa lumba-lumba tertarik pada kebisingan aktivitas wisata. Itu saja dari kesimpulan, saya kembalikan ke Putih. Baik, itu tadi presentasi dari kami, kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami, terima kasih banyak.